Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 10, yaitu tentang string. Jadi di praktikum ke-10 ini ada beberapa tugas pendahuluan yang nanti kita selesaikan, dan juga ada percobaan, 4 percobaan, kemudian ada 3 laporan resmi. Nah, langsung saja kita masuk ke tugas pendahuluan yang pertama. Jadi di tugas pendahuluan yang pertama ini dia menyuruh kita buat program untuk menghitung panjang string. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita masukin string, kita masukinnya Andika, kemudian jadi panjang stringnya adalah 6. Jadi dia menghitung ya teman-teman panjang stringnya. Oke, langsung saja kita ke tugas pendahuluan yang pertama. Kita ke programnya ya teman-teman. Programnya seperti apa? Nah, jadi ini programnya teman-teman. Saya sudah buat ya teman-teman. Jadi seperti biasa kita pakai prosesornya include stdio.h, kemudian ada string.h, kemudian main, kemudian ada nama 50, kemudian printf, masukkan string, kemudian gets nama, kemudian printf. Jadi panjang stringnya adalah %n, kemudian string nama. Nah, langsung saja kita run programnya. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja kita masukin stringnya. Misalnya kita masukin seperti di soal tadi, Andika. Nah, langsung saja kita enter. Nah, jadi panjang stringnya adalah 6. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja teman-teman kita ke percobaan tugas pendahuluan yang kedua. Jadi di tugas pendahuluan yang kedua ini dia menyuruh kita buat masukin nama Anda dalam huruf besar atau nama saya dalam huruf besar, rubah ke dalam huruf kecil semua, kemudian balikan urutan hurufnya, selanjutnya tampilkan hasilnya di layar. Nah, langsung saja kita buat programnya. Nah, kira-kira programnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi programnya seperti ini. Kita prosesornya include stdio.h, kemudian ada ctc type, kemudian ada string, kemudian ada conio.h, kemudian main, kemudian kernel, kemudian integer, kemudian printf, masukkan nama Anda dalam huruf besar, kemudian gets nama, kemudian printf, nama Anda dalam huruf kecil menjadi %2, kemudian ada /n, kemudian %s, kemudian ada /n, kemudian printf, nama Anda di huruf terbalik, seperti itu teman-teman. Kemudian scanf, kemudian %d, kemudian a. Nah, langsung saja kita ke programnya ya teman-teman. Nah, masukin nama Anda dalam huruf besar ya. Kita masukin nama saya misalnya ya, Feras Sabono, kemudian kita enter. Nah, jadi dia akan merubahnya menjadi huruf kecil Feras Sabono, kemudian dia akan membuatnya menjadi terbalik, Onobas Saref. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira programnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke program yang kita masuk ke percobaan. Tadi tugas pendahuluannya sudah selesai, kita masuk ke percobaan. Nah, di sini percobaan yang pertama itu kita disuruh buat kita ketikkan sebuah kalimat melalui keyboard, kemudian didapatkan keluaran berupa laporan apakah kalimat tersebut palindrom atau bukan. Misalnya jadi sebelumnya palindrom itu adalah kalimat yang ketika kita balik
dia artinya akan sama. Jadi misalnya seperti kasur rusak. Nah, ketika kita balik, maka kalimat ini tersebut akan tetap kasur rusak. Seperti itu teman-teman. Kalau kalimat bukan palindrom, maka kita balik, dia akan menjadi beda. Nah, itu yang dimaksud sebagai palindrom. Nah, jadi di percobaan ini kita disuruh membuat program untuk menampilkan laporan apakah kalimat tersebut palindrom atau bukan. Jadi seperti ini, misalnya kalimat kasur rusak. Nah, jika kita balik kasur rusak, nah itu dia nanti akan tampilannya termasuk palindrom. Kalau misalnya yang bukan palindrom berarti makan malam. Nah, kalau baliknya malam nakam, nah maka nanti hasilnya bukan palindrom. Oke, langsung saja kita ke programnya ya teman-teman. Nah, jadi programnya seperti ini. Seperti biasa kita pakai include stdio.h, kemudian string.h, kemudian ctype.h, kemudian ada main, kemudian char text 300, kemudian kata 300, kemudian integer i j sama dengan 0, kemudian tanda 1 sama dengan 0, kemudian tanda 2 sama dengan 0, kemudian printf kita masukin kalimat, kemudian get text, kemudian i sama dengan strlen text, kemudian for i titik koma i lebih besar dari sama dengan 0, kemudian kata j topper text, kemudian tanda 2 plus 1, kemudian j plus 1, kemudian for i sama dengan 0, kemudian kata, kemudian if kata, kemudian ada tanda plus 1 plus 1, kemudian if tanda 1 sama dengan tanda 2, kemudian puts termasuk palindrom, else puts bukan palindrom. Kira-kira seperti itu. Langsung saja kita run programnya. Nah, misalnya kita masukin kalimat kasur rusak, kasur rusak. Nah, kita enter. Nah, dia akan membaca termasuk palindrom. Jadi kalimat kasur rusak ini dia termasuk kalimat yang palindrom. Coba kita masukin yang bukan palindrom. Nah, misalnya kita masukin makan malam, makan malam. Nah, kita enter. Nah, dia bukan palindrom. Nah, kira-kira programnya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke percobaan yang kedua. Jadi teman-teman, di percobaan yang kedua ini kita disuruh buatlah program untuk membaca sebuah string dan mengganti setiap kemunculan huruf A pada string tersebut dengan huruf I dan menampilkannya di layar. Nah, kita langsung saja ke programnya seperti apa ya teman-teman. Nah, jadi ini programnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini seperti biasa kita pakai include stdio.h, kemudian di sini kita tambahin define n255, kemudian kita pakai void ya, void pengganti char, kemudian ada integer main, kemudian ada char data, n, kemudian find pengganti, kemudian ada printf, kita masukkan sebuah string, kemudian ada scan f sebagai output, kemudian ada printf, huruf yang akan diganti, kemudian get char, scan f, find, kemudian ada fin, kemudian ada printf, kemudian huruf pengganti, kemudian ada get char, kemudian ada pengganti data, kemudian printf, hasil pengganti, kemudian ada void pengganti char, kemudian ada integer i sama dengan 0, kemudian kita pakai while ya teman-teman, while data, kemudian data, find pengganti data, kemudian ada data, terus yang terakhir ada i plus 1. Oke teman-teman, langsung saja kita coba programnya. Nah, jadi kita masukin sebuah string, misalnya saya masukin beta Maluku, beta Maluku. Nah, kita enter. Nah, di sini kita masukin huruf yang akan diganti. Misalnya huruf yang akan saya ganti adalah huruf A, seperti di soal ya, huruf A yang akan saya ganti. Kemudian enter. Kemudian huruf penggantinya, kita mengganti huruf
A ini dengan huruf misalnya huruf I. Nah, kita enter. Nah, jadi program ini akan membaca hasil penggantinya adalah Betty Maluku. Jadi A-nya diganti ya teman-teman, jadinya bukan Beta Maluku lagi, tapi jadinya Betty Maluku. Seperti itu teman-teman programnya. Oke, yang berikut kita masuk ke soal yang berikut. Oke teman-teman, kita masuk ke program yang berikutnya. Jadi di percobaan yang ketiga ini kita disuruh buatlah program yang membaca 2 buah string, dan kita membandingkan kedua string tersebut serta menampilkan pesannya di layar. Kedua string sama jika kedua string tersebut sama, dan kedua string tidak sama jika sebaliknya. Jadi dia suruh kita membuat 2 buah string. Kalau sama, maka tampilan di layarnya itu akan membaca string sama. Jika beda, maka dia akan membaca string tersebut kedua string tidak sama. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita ke programnya. Nah, ini programnya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti biasa kita pakai prosesornya include stdio.h, kemudian include string.h, kemudian integer main, kemudian ada char strl, kemudian str1, kemudian str2, kemudian integer banding, kemudian printf karakter string pertama get star str1, kemudian printf karakter string kedua, kemudian get str2, kemudian banding, kemudian ada if banding sama dengan 0, printf /n, kemudian kedua string sama, else printf kedua string tidak sama. Nah, langsung saja kita coba programnya seperti apa. Nah, karakter di sini dia menyuruh kita masukin karakter string yang pertama. Kita masukin misalnya akamigas. Kemudian kita masukin karakter yang kedua pem. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, maka hasil pesan yang keluar adalah kedua string tidak sama. Nah, seperti ini. Coba kita buat stringnya sama. Nah, oke teman-teman, misalnya kita buat akamigas, kemudian kita enter. String yang kedua akamigas juga, akamigas. Nah, kita enter. Nah, maka pesannya adalah kedua string sama. Nah, kira-kira seperti itu programnya ya teman-teman. Langsung saja kita ke percobaan yang berikut. Oke teman-teman, langsung saja kita ke percobaan yang selanjutnya. Nah, di percobaan yang keempat ini teman-teman, kita disuruh kita buatlah program untuk mengurutkan nama seseorang. Contohnya, sebelum diurutkan di sini ada yang pertama Swadi Marwan, Abdi Raharjo, Sintiana, Budi Sulistyo. Sesudah diurutkan maka jadinya Abdi Raharjo, Budi Sulistyo, Sintia, Swadi, Marwan. Nah, mungkin pada program ini ya, dia mengurutkannya berdasarkan abjad ya teman-teman. Jadi A-nya duluan, kemudian B, kemudian ada S. Langsung saja teman-teman kita ke programnya seperti apa. Nah, kira-kira programnya seperti ini. Seperti biasa teman-teman, ada include stdio.h, kemudian kita tambahin define n20, kemudian ada char6, kemudian integer ijkl, kemudian main integer, kemudian char, ada printf jumlah nama yang akan diurutkan, kemudian gets jumlah, kemudian ada jumlah, kemudian for, kemudian ada printf nama keberapa sekian-sekian, kemudian ada gets name, kemudian ada bubble jumlah, kemudian printf ada nama sesudah diurutkan, kemudian printf nama keberapa, kemudian ada bubble, kemudian integer n, kemudian char, kemudian ada temp, ada for, j sama dengan 1, j sama dengan i, j sama dengan 0, kemudian if nama, kemudian ada break, kemudian ada if, kemudian ada nama, kemudian ada for, kemudian ada temp, kemudian ada nama, kemudian ada break. Nah, mungkin deklarasi programnya seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita kita run programnya ya. Nah, misalnya jumlah nama yang akan diurutkan, misalnya kita masukin 4, enter. Nah, dia minta nama yang pertama.
Misalnya kita masukin nama yang pertama adalah Enos Rumetna, kemudian kita enter. Nama yang kedua kita masukin Veras Sabono, kemudian nama yang ketiga kita masukin Ayu Sermaf, kemudian nama yang keempat kita masukin email Petra. Nah, kita enter ya teman-teman. Nah, jadi dia akan mengurutkannya. Ini nama sudah diurutkannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama ada Ayu Sermaf, kemudian ada Enos Rumetna, kemudian ada Veras Sabono, kemudian ada email Petra. Nah, kira-kira programnya seperti itu teman-teman. Langsung saja kita ke program yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk pada laporan resmi ya teman-teman. Di sini teman-teman, di laporan resmi ini yang pertama kita disuruh buatlah flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Jadi kita buat flowchart dari 4 percobaan yang tadi kita sudah lakukan teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, ini flowchartnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang pertama ada flowchart yang percobaan pertama. Mohon maaf teman-teman. Nah, di sini flowchart percobaan pertama. Jadi di sini yang pertama ada start, kemudian kita masukin kalimat. Kemudian di sini ada apakah dia membaca apakah kalimat tersebut kalimat palindrom atau bukan palindrom. Nah, jika palindrom maka dia akan mencetak hasilnya, cetak hasil termasuk palindrom, kemudian N. Jika tidak palindrom maka dia akan mencetak hasil cetak bukan palindrom. Nah, kemudian N. Seperti itu. Langsung saja ke percobaan flowchart percobaan kedua. Di sini start, kemudian masukin sebuah string. Kemudian setelah kita masukin sebuah string, masukin huruf yang akan diganti. Kemudian kita masukin kalimatnya. Kemudian kita melakukan penggantian huruf. Nah, kemudian kita mencetak hasil flowchartnya akan mencetak string pengganti, kemudian N. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian flowchart percobaan ketiga. Di flowchart percobaan ketiga ini ada start, kemudian kita masukin karakter string yang pertama, kemudian kita masukin karakter string yang kedua. Kemudian di sini dia akan membaca apakah kedua string sama atau tidak. Jika sama, ya, maka masukin kalimat, kemudian N. Masukkan kalimat, kemudian N. Kemudian jika tidak, maka masukin kalimat, kemudian N. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung saja ke flowchart percobaan yang terakhir. Nah, di flowchart percobaan yang keempat ini ada start, kemudian kita masukin jumlah nama yang akan diurutkan. Kemudian kita masukin nama yang akan diurutkan. Kemudian dia mengurutkan nama sesuai abjad. Kemudian kita cetak nama sesuai urutan abjad. Nah, kemudian ada N. Nah, kira-kira flowchartnya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke laporan resmi yang kedua. Jadi di laporan resmi yang kedua ini kita disuruh buatlah program untuk menghasilkan keluaran seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita akan membuatnya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita ke programnya. Nah, jadi programnya seperti ini. Seperti biasa ada include stdio.h, kemudian ada string.h, kemudian integer main, kemudian char kata 100, kemudian integer panjang kata, kemudian printf masukkan kata, scanf, kemudian panjang kata, kemudian strlen kata, kemudian for, kemudian ada for, kemudian char panjang kata, kemudian ada printf, kemudian printf /n, kemudian system pause. Nah, langsung saja kita run programnya seperti apa. Nah, di sini dia suruh masukin kata, jadi kita masukin kata sesuai yang disuruh ya teman-teman. Jadi disuruhnya politeknik. Nah, politek
nih langsung saja kita enter teman-teman. Nah jadi hasilnya seperti ini teman-teman, sama ya seperti yang ini. Nah dia menyuruh kita buat hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini programnya seperti ini kira-kira. Nah langsung saja kita masuk ke percobaan yang berikut. Oke teman-teman, kita masuk ke percobaan yang selanjutnya. Nah teman-teman, di percobaan di laporan resmi yang terakhir ini kita disuruh modifikasi program tersebut hingga menampilkan hasil yang terbalik dari hasil yang ini teman-teman. Jadi kita modifikasi saja programnya, kemudian nanti dia akan kebalik seperti ini teman-teman. Langsung saja ke programnya. Nah kira-kira deklarasinya sama ya teman-teman, sama seperti program yang laporan resmi yang ketiga. Jadi langsung saja kita run, cuman di sini kita modifikasi sedikit sehingga nanti dia akan berbeda. Nah kita run, kemudian kita masukin kata politeknik, kita enter. Nah hasilnya seperti ini, politeknik. Nah seperti itu teman-teman kira-kira. Oke teman-teman, mungkin itu sekian dari praktikum 10 yaitu string. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.